Halo semuanya, ketemu lagi di Wardaya College Online Learning. Kali ini kita akan membahas materi tentang teropong. Nah, untuk materi teropong ini dibagi atas 3, yaitu pertama yaitu ada teropong bintang. Oke, yang pertama yaitu kita bahas dulu mengenai teropong bintang. Nah, untuk teropong bintang ini, dia terdiri atas 2 lensa cembung. Jadi, teropong bintang itu terdiri dari 2 lensa cembung. Nah, dia mempunyai fungsi masing-masing, yaitu sebagai lensa objektif dan sebagai lensa okuler. Jadi, ada 2 fungsi, yaitu pertama dia lensa objektif, dan yang kedua adalah lensa okuler. Oke. Nah, untuk mata yang tak berakomodasi, yang tidak berakomodasi, untuk mata tidak berakomodasi, nah, panjang teropong tersebut dia D sama dengan FOB ditambah dengan FOK. Jadi fokus dari lensa objektif ditambah dengan fokus dari lensa okuler. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum, jadi selanjutnya itu mata berakomodasi maksimum. Maka untuk mata berakomodasi maksimum, panjang teropongnya itu menjadi D sama dengan FOK, fokus dari lensa okuler, ditambah dengan jarak dari lensa okulernya, SOK. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas yang pertama itu teropong bintang, yang kedua kita bahas mengenai teropong bumi. Yang kedua yaitu teropong bumi. Nah, untuk teropong bumi ini dia terdiri dari 3 lensa cembung. Jadi dia terdiri dari 3 lensa cembung. Di mana dia terdapat lensa yang berada di tengah. Berarti di antara jadi dia ada 3 lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Nah, lensa pembalik ini terletak di antara lensa objektif dan lensa okuler. Jadi terletak di tengah-tengah. Berarti terletak antara lensa dari objektif dan lensa okuler. Nah, di sini fungsinya yaitu membalikkan bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler. Jadi tugasnya atau fungsinya yaitu untuk membalik bayangan, lensa objektif. Oke. Nah, berapa sih pembesaran dari teropong bumi tersebut? Untuk pembesaran teropong bumi, M sama dengan fokus dari lensa objektif dibagi dengan fokus untuk lensa okuler. Nah, untuk panjang teropongnya sendiri, D, yaitu dengan FOB, fokus dari lensa objektif ditambah dengan jarak benda pada lensa okuler. Nah, selanjutnya kita akan bahas teropong selanjutnya, yaitu teropong panggung.
Nah, teropong panggung ini juga bisa disebut sebagai teropong Galilei. Nah, biasanya teropong Galilei ini menggunakan sebuah lensa cembung sebagai lensa objektif. Jadi lensa cembungnya di sini digunakan untuk lensa objektif. Nah, sedangkan untuk lensa cekungnya itu digunakan untuk lensa okulernya. Oke. Nah, berapa sih panjang dari teropong panggung tersebut? Kita bisa menggunakan persamaan berikut. Fokus dari lensa okuler ditambah dengan jarak benda pada lensa okuler. Sedangkan untuk pembesaran dari teropong panggung tersebut, yaitu harga mutlak dari fokus dari lensa objektif dibagi dengan jarak benda pada lensa okuler. Oke. Nah, sekian materi tentang teropong. Cukup sampai di sini. Tetap semangat. Salam Wadaya College.